Mungkin bagi yang belum kenal, terutama yang hadir online, nama saya Joshua Yo. Dan tema khotbah hari ini adalah, enak nih, apa yang kamu minta diberikan Tuhan kepadamu. Enak kan? Yang kita minta, kita dapat, enak ya. Nah, siapa yang kalau mau itu doa minta sesuatu lalu Tuhan berikan sama kita, pengen nggak? Pengen ya. Nah, makanya kita bahas nih mengenai kenapa tema hari ini, apa yang kamu minta diberikan Tuhan kepadamu. Coba kalau kita lihat ada foto ini nih. Ada foto Cita sama seekor kijang. Nah, kalau macan Cita dan kijang sama-sama berdoa, kira-kira Tuhan kabulkan doanya siapa? Hah? Doanya siapa nih? Apakah Tuhan akan mengabulkan doa siapa yang pegang kijang? Tadi dia nggak ada ngomong kijang. Tuhan terima kasih atas makanan yang kau sediakan, kata macan. Tuhan terima kasih, dia berkatilah makanan yang disediakan di hadapanku. Ngeri ya kan? Atau kijang bilang, oh Tuhan, luputkan aku dari bahaya. Tuhan tolong ciptaanmu ya Tuhan. Yang mana? Dua-duanya berdoa ya. Pegawai berdoa, bos berdoa, klien berdoa. Ini yang mana nih yang dapat? Nah, doa yang mana yang harus dikabulkan kalau kita jadi Tuhan? Nah, ada ayat firman Tuhan mengenai apa yang kamu minta diberikan Tuhan kepadamu. Mari kita baca dan bahas di Yohanes 15 ayat 16. Yuk, baca bareng-bareng 3, 4. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dikasih kan? Tapi syarat-syaratnya harus dipenuhi. Ya, Tuhan udah pilih kita, Tuhan udah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu kita tetap. Supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus akan diberikan Tuhan kepada kita. Nah, Tuhan sudah milih dan Tuhan sudah tetapkan. Jadi kita pasti mampu melakukannya. Kita udah ditetapkan oleh Raja segala raja. Dia udah ongkosin, dia udah sertain, dia udah aturin, dia udah dampingin. Jadi kita tinggal ngelangkah aja ya. Pasti aman. Kita tinggal pergi, hasilkan buah, supaya apa yang kita minta diberikan kepada kita. Kita harus hasilkan buah, tadi dibilang. Harusnya, karena hidup kita tuh kalau kita benar jadi garam dan terang, maka banyak orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Bahkan mungkin kalau kita taat pergi dan hasilkan buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, seperti pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Kita mungkin memperingati hari Tuhan Yesus terangkat ke sorga, tapi itu akan menjadi sia-sia kalau kita nggak tahu pesan Tuhan Yesus terakhir sebelum terangkat ke sorga. Berikutnya di Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi sebelum Tuhan Yesus terangkat, inilah pesan terakhir. Kita bisa memperingati, tapi ketika kita tidak tahu pesannya, kita tidak menjalani pesannya, itu sebuah event saja. Tidak berapa banyak kita ikut kita mungkin post, atau kita mungkin senang sekali dengan hari terangkat ke sorga, lalu kita malah makan gitu ya, libur tanggal merah gitu ya. Tapi pesan Tuhan ini harus kita hidupi. Peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus akan menjadi berarti ketika kita benar menaati apa yang Tuhan perintahkan. Pesan Tuhan terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan jadi penonton, bukan sekedar hadir gereja, bukan sekedar mungkin klik online, tetapi jadi murid Kristus. Dan bikin orang-orang di luar sana jadi murid Kristus. Karena sosial media kita, orang-orang jadi murid Kristus. Karena pekerjaan kita, karena peran kita, orang-orang jadi murid Kristus. Dan benar, Sabtu ini kita akan mengadakan baptisan selam bagi yang belum baptis atau anaknya belum dibaptis. Bisa kontak hotline MIC by WhatsApp ya. Nah, supaya apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus akan diberikan Tuhan kepada kita, maka kita harus pergi dan menghasilkan buah. Kita harus hasilkan sesuatu, jadi produktif di mata Tuhan, bukan produktif di mata manusia aja. Bukan sekedar produktif meraih cita-cita pribadimu, tetapi produktif di mata Tuhan, melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Yohanes 15 ayat 16, ayat yang tadi, tapi next betul. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta diberikan kepadamu. Nah, kita lebih bisa menghasilkan buah dan buahnya itu tetap ketika kita tertanam dalam satu gereja. Mari kita ajak setiap teman kita, keluarga kita, dan diri kita sendiri untuk beribadah setiap hari Minggu. Kita tertanam dalam MIC Church. Kita pastikan ada kestabilan makanan rohani. Gizi selalu tersedia dalam khotbah kita yang seringkali bicara firman secara yang utuh dan murni. Kita nggak tambah kurangkan, kita nggak penggal-penggal. Nah, kita harus hasilkan buah. Harusnya karena hidup kita benar, hidup kita jadi garam dan terang, maka banyak orang melihat Kristus ada di dalam kita. Dan mereka akan melihat cara kita hidup dan jadi bertobat karena cara kita hidup. Jangan kita bebal malah tersinggung ketika ada yang negur atau nasihatin kita. Bahkan manusia di akhir zaman itu berani tersinggung sama firman Tuhan. Ya kan, berapa bulan terakhir kita bahas mengenai orang-orang yang kompromi dan tersinggung dengan firman Tuhan. Bisa cek di minggu-minggu berikutnya secara online ya. Bahkan mungkin pernah kejadian di foto berikutnya, di Jakarta Selatan itu pernah kejadian, masuk berita ada pria yang membunuh karena tersinggung ketika ada yang komplain bahwa dirinya maaf bau ketek. Bukan langsung gila. Padahal sebetulnya simpel kan, 3 mandi lebih lama, mungkin pakai sabun yang lebih serius kandungannya ya. Mungkin mandinya lebih sering, bawa baju ganti, bawa handuk gitu ya. Pokoknya banyaklah hal-hal lain yang bisa dipilih, pendewasaan diri dibanding tersinggung dan membunuh. Sampai masuk berita. Tapi manusia akhir zaman malah lebih milih tersinggung. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lebih mudah mandi lebih rajin. Kita bisa lebih mudah tuh mandi dengan sabun lebih banyak, dibanding ujungnya malah kriminal dan membunuh. Nah, kita juga harus hasilkan buah. Jangan jadi Kristen tetap aja mudah tersinggung. Jangan kita mungkin lama bergereja tapi kita mandi aja malas lagi, mandi aja nggak bersih. Dan kita juga sebagai pihak satunya, kita juga belajar kalau komunikasi mungkin yang enak ya, mungkin sambil beliin sabunnya gitu kan ya, dikasihin kado sabunnya 2 kilo kan jadinya, tahu dia ya kayaknya ya. Tapi kadang-kadang kita nggak beliin sabun, kita nggak gimana, langsung main semprot aja ya. Mungkin kondisinya nggak prima, stres ya, jadinya dia marah. Nah, kita jangan sampai kita bergereja tapi urusan bau badan dan mengkomunikasikan kekurangan orang lain jadinya jadi malapetaka gitu ya. Kita harus hasilkan buah. Kalau enggak, maka kita masalah tersinggung ini bukan hanya keributan rumah tangga, ini malah berujung maut. Bahkan di Florida di Amerika, di foto berikutnya ada orang yang menembak mantan pacarnya dengan pistol sebanyak 15 kali, 15 tembakan. Super marah gitu, sampai 15 kali tembakan. Karena apa? Karena masalah pesan chat nggak dibalas sama mantannya, masalah telepon nggak diangkat sama mantannya. Yang nggak punya mantan langsung senyum dari tadi. Yang punya mantan agak was-was katanya ya. Walaupun ID cardnya, KTP-nya Kristen, tapi kalau kita nggak berbuah dan buah kita nggak tetap, kita nggak ibadah, kita nggak baca firman, kita nggak bergaul dengan orang-orang yang serius di dalam Tuhan, buah kita nggak ada, nggak manis sikap kita. Kalau kita tidak meninggalkan cara hidup kita yang lama, ada orang tersinggung, ada orang marah, mantan pun tersinggung, malah petaka lagi, sampai akhirnya membunuh pasangannya karena merasa katanya tidak dihargai, merasa tidak dihormati. Kita harus belajar mungkin menghargai. Kalau kita di dalam satu hubungan dihargai, jangan pas mantan baru teringat ya kan. Justru kalau lagi dalam satu hubungan itu harus diseriuskan, jangan pas pisah baru nyesel, ini baru telepon, baru chat, repot ya. Justru kalau sekarang masih ada hubungan yang Tuhan percayakan, ayo kita baik-baik. Ya mau telepon ya telepon, jangan sok sibuk. Mau chat ya ayo di chat, jangan alasan aduh lagi seru nih, lagi nobar, endingnya drama seri, drakor. Nobar di Jogja kemarin gempar ya kan? Di Jogja drakor endingnya final nobar, bukan hanya nobar Piala Dunia atau Indonesia lawan Korea, tapi nobarnya sekarang drakor. Ini udah berkembang 2024 ya. Tapi kita jangan alasan seperti itu.
Kalau mau lagi ada hubungan, mau telepon, chat. Jangan udah mantan, nanti masalah itu. Ya. Mungkin kalau kita bisa alasan banyak, wah, padahal Pak kalau kita mau ibadah alasan banyak. Tadi chat, alasan lagi, telepon katanya sibuk. Tapi bagian kita lagi mau tiket war untuk konser, tengah malam pun masih seger. Bahkan kalau lagi cari tiket pesawat diskon untuk kita liburan, subuh-subuh tahu lagi hari apa yang diskon, tahu berapa minggu sebelumnya tiket tuh lebih baik harganya, tahu dia semua. Bagian lain ditanya, nggak tahu. Padahal dari sekolah minggu dibicarakan ayat yang sama, pasti ditanya, nggak tahu. Tapi berapa minggu promo itu biasanya berapa minggu harganya murah, langsung ada angka di kepala kita. Kita harus ada perubahan. Kalau bebal ya sulit. Nah itu bahaya. Nanti masalah bau ketek aja meninggal. Masalah chat bahaya. Ya, jadi kita harus ada berubah, jangan bebal. Berikutnya di Galatia 5 ayat 1, kita baca bareng-bareng 3-4. Kita sekarang bebas, sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau. Ayo katakan ke kiri kanan kita, katakan pertahankanlah kebebasan. Ayo disikut kiri kanannya. Iya, jangan jatuh di kubangan yang sama. Karena iblis akan berusaha memasukkan kamu kembali ke dalam belenggu. Iblis akan berusaha ngajak orang lebih ramai di neraka. Dia nggak mau sendirian. Dia mau buat kita khawatir, padahal nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal kalau kita khawatir, nggak ada yang bisa nambah jadi aman. Biasa aja. Kita khawatir nggak tiba-tiba langsung kebayar, enggak. Stres doang, malah jadi lapar, malah jadi lebih banyak belanjanya dan tambah gemuk. Orang yang berharap dan berencana keluar dari penjara itu bukan untuk masuk lagi ke penjara dengan kesalahan yang sama. Karena kalau kita misalnya lagi berharap cicilannya kita lunas gitu ya, cicilan langsung ngerti, kalau penjara enggak. Cicilan lunas, pas kita udah mau lunas, kita rasanya mau bertobat di situ. Bukan tambah cicilan lagi 5, enggak. Mestinya. Nah jangan bolak-balik di dosa yang sama. Ngapain keluar penjara dan ditebus bebas dari belenggu dosa, tapi kok kembali lagi ke kubangan yang sama. Mari pertahankan kebebasan kita, jangan diperhambat lagi. Mari pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jangan mau walau digoda kembali ke tempat yang sama. Tapi kita perlu ingat dan sadar alasan kenapa kita pergi meninggalkan tempat itu. Kenapa kita pernah memutuskan untuk bertobat? Kenapa kita pernah memutuskan sesuatu yang baik? Pasti ada alasannya. Ingat hal itu. Mungkin kita nggak mau merusak hubungan baik yang sudah terjalin. Mungkin kita mau menghargai berkat atau kesempatan yang Tuhan berikan. Mungkin kita udah kapok hidup dalam dosa itu penuh dengan kutuk, kesialan, sakit penyakit, sendu berat, tak ada harapan. Tapi bulan-bulan ini Pastor Yuli sering khotbah mengenai harapan. Bagi yang mau tahu mengenai harapan, diklik aja tuh Max in Christ TV ya di YouTube. Nah ketika awal tahun atau ketika Paskah kita berjanji, katanya nggak mau lakukan dosa yang sama. Ya kita kerjakan. Kita baca firman Tuhan dan dengar khotbah. Datang terus ibadah, jangan bolong, supaya kita diingatkan lagi dan lagi. Nah orang yang keluar dari penjara ditebus, dibayar lunas, pastilah menjadi orang yang mau lebih bersih. Karena mungkin dalam penjara mau mandinya sulit. Sabunnya juga mungkin nggak bisa pilih merek. Itu pun juga sabunnya juga asal kandungannya. Mungkin airnya juga kualitasnya berantakan. Apalagi nggak mungkin handuknya bagaimana. Wah, ya kan? Kebersihannya terbatas. Kencing mungkin berdekatan dengan tempat tidur. Atau mungkin daerah tidurnya tidak dibersihkan. Ada baunya, nggak enak. Tapi ketika kita bebas, dan kita bebas beli sabun, kita bebas bersihkan hidup kita sebersih-bersih. Nah, apakah kita sudah terbiasa bersih, malah kita kebiasaan jorok? Kita mesti tanya, kita pun udah dibebaskan. Tapi apakah kita masih terbiasa dengan joroknya seperti dalam penjara? Padahal kita udah dibayar lunas loh. Jangan jorok lagi hatinya iri dengki, jangan jorok lagi pikirannya negatif thinking atau pornografi. Jangan jorok lagi perkataan dan sikapnya suka melukai hati orang. Nah Tuhan yang punya otoritas, punya kuasa untuk menebusmu dari penjara apapun, penjara iri hati, dari penjara marah-marah. Kalau mungkin ada beberapa dari kita keturunan tradisi suka marah, ya kita nggak perlu turusin. Nah Tuhan sudah menebus dosamu, keluarlah dan hiduplah sebagai orang yang bebas.
Nah, Tuhan punya otoritas dan kuasa untuk menebusmu dari penjara. Nah, dikatakan nextnya itu, your mood is your choice. No one can put you in a bad mood. Only you can do that. Jadi katanya ada banyak anak Tuhan bad mood, depresi, nggak mood, ya kan? Mau ke gereja bilangnya hujan. Kalau nggak hujan bilangnya lagi nggak mood. Nah, kita pilihannya hujan, ojek online tidak ngambil, atau nggak mood. Ya, pilihan itu. Telat bangun. Nah, pilihannya banyak tuh, ada A, B atau C, D, ya kan? Nah, tapi menurut studi dari Dr. Elaine Ryan dari The National Health Service di Inggris, itu dikatakan bahwa tidak ada orang yang bisa membuat saudara jadi stres. Iya. Atau moodnya nggak enak, nggak ada. Hanya diri kita sendiri yang bikin hal itu terjadi. Itu studi dari, bukan dokter lagi, dokternya dokter kali ini. You may not be responsible for the things that have happened in your life. Kita mungkin nggak bertanggung jawab atas hal-hal yang pernah terjadi di hidup kita, tapi kita bertanggung jawab atas perasaan kamu sekarang. You are responsible for how you feel right now. Kalau masa lalu, oh mungkin orang tua kita, oh mungkin mertua kita, oh mungkin mantu kita, mungkin kakak kita, adik kita, itu dulu. Itu kemarin, itu tadi. Tetapi perasaan kita sekarang itu tanggung jawab kita. Dokternya banyak embel-embelnya. Nah, hujan dikatakan, kata si bu dokter-dokter ini, hujan dan banjir tidak bisa membuatmu sedih. Orang lain seharusnya tidak bisa mengganggu perasaanmu. Tetapi cara kita menginterpretasikan apa yang orang lain lakukan, seberapa banyak kita mikirin mengenai hal itu, overthinking, itu yang akan mempengaruhi perasaanmu, kata bu dokter-dokter. Jadi kalau ya kejadiannya kejadian, tapi kalau kita mikirin lagi, kita tenggelam dalam perasaan, itu tanggung jawab kita. Kita sebetulnya udah bebas, tapi kita harus aktif, produktif, pergi dan hasilkan buah. Kalau kita ngelamunin, adanya moodnya nggak enak. Ini kita bisa produktif, kita bisa pergi dan hasilkan buah, atau kita membiasakan diri kita ngulang-ngulang hal yang negatif. Kita jadi kesel, jadi kecewa. Nah, kita nggak berbuah karena kita sibuk kesel, sibuk kecewa. Keputusan ada di tangan kita, mau pergi dan hasilkan buah atau stuck di penjara yang bikin kesel, bad mood itu. Dikatakan sama si bu dokter tadi itu ngomong, kalau kita kehujanan, kita nggak perlu tetap basah kuyup di sepanjang hidup kita. Iya lah, hujannya kan cuma tadi. Nah, sekarang jangan masa basah kuyupnya seumur hidup. No, lepaskan pengampunan, pergi dan sibuklah produktif di mata Tuhan. Nah, kita udah merdeka. Harusnya kita tinggalkan sel itu. Belenggunya udah nggak ada, selnya udah dibuka gitu. Kita tinggal keluar dan jangan lakukan dosa yang sama lagi. Kita harus keluar. Uang jaminan udah dibayar lunas, tapi kita punya attitude yang lama, kebiasaan yang lama harus kita tinggalkan. Kita perlu keluar. Jangan hidup seperti orang yang masih terikat. Mungkin kita jangan berlama-lama hidup di dosa seperti itu. Kalau mungkin dari dulu sampai sekarang ada sifat jelek yang belum berubah, ya mungkin kita masih di dalam kerangkeng. Padahal pintu sudah terbuka, belenggu sudah dibebaskan. Ayo kita keluar. Seperti satu musisi, ada satu foto ini betul, namanya Little Richard di tahun 1950-an. Hidupnya menggunakan narkoba dan mabok-mabokan. Namun di tengah masa ketenarannya, ia pikir, saya mau berubah. Dan dia menikah untuk berusaha hidup baik-baik. Sayangnya perubahan katanya hanya bertahan 1-2 tahun. Lalu dia kembali menggunakan narkoba lebih parah dari sebelumnya. Nah, ini kita bisa belajar. Banyak orang ingin perubahan, tapi seringkali tidak bisa mempertahankannya. Karena kita mesti ngerti bahwa di situ kita ngerti, bukan usaha kita butuh Tuhan. Kita butuh tertanam dalam satu gereja, kita butuh baca firman Tuhan, kita butuh berkomunitas dengan orang-orang yang serius dalam hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita mau coba lari pun, teman kita ngomongin hal yang bikin kita balik lagi on track. 1 Petrus 1 ayat 18, yuk kita baca bareng-bareng yuk. 3-4, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kita sudah bahas maknanya sebagian di beberapa 2 minggu lalu, bisa cek di online. Nah, kita mau bahas sebagian lagi. Kata sia-sia dalam bahasa asli ya, makaios, itu juga dikatakan tuh meaningnya, maknanya itu completely without success and incapable producing any result. Jadi memang sama sekali nggak bisa dikatakan sukses. Jadi total gagal. Dan incapable producing any result, sama sekali nggak punya kemampuan untuk menghasilkan apapun, hasil apapun. Useless, unproductive. Jadi kita diselamatkan dari, itu ada excessive pride in admiration. Jadi ego, sibuk dengan diri sendiri. Kita diselamatkan dari hidup yang seperti itu. Kita diselamatkan dari hidup yang egois. Kita diselamatkan dari hidup yang nggak produktif di hadapan Tuhan. Mungkin kita pikir, mungkin ada uangnya, mungkin ada kesibukannya, mungkin ada jabatannya, tapi ada hal-hal yang di mata Tuhan itu bukan Tuhan mau. Mungkin ada hal-hal simple, tapi yang membuat kita itu menjadi anak Tuhan, dan Tuhan udah mau datang, dan Tuhan, di hadapan Tuhan kita masuk surga apa tidak, mungkin itu yang perlu dilakukan dulu. Kita harus cek kembali kekudusan kita, keselamatan kita. Bukan mengenai kesibukan di dunia yang dolarnya naik turun begitu cepat, yang harga emas bikin orang jantungannya lompat naik turun. No. Kita mengenai kekayaan yang kekal. Nah, dikatakan tadi dalam bahasa Inggris itu kesombongan, kebanggaan berlebihan terhadap penampilan dan pencapaian diri sendiri. Bukankah itu sosial media? Pencapaian diri, penampilan, kita sudah dibebaskan dari hal itu. Harusnya kita pikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi kegerakan Tuhan. Enak banget. Ngapain kita sibuk dandanin diri kita, tapi biarkan Tuhan yang dandanin kita. Lo bunga aja lebih hebat. Dia bunga gak pernah mikirin bentuknya, warnanya kayak bagaimana, udah keren banget. Burung aja cakep-cakep banget, warna-warni, bagus. Nah, kita kadang-kadang sok mikirin fashion kita harus ngapain, harus indah, harus image kita kayak gimana. Biarkan Tuhan yang pikirin, karena udah terbukti bunga itu keren, burung keren, binatang semua keren. Kita biarkan dia yang dandanin kita, jangan kita sibuk dengan diri kita. Kita sudah ditebus dari hidup yang egois, hidup yang cuma sibuk mungkin cita-cita ambisi pribadi. Kita sudah ditebus dari hidup mager, karena dibilang tadi unproductive. Hidup mager, nyantai, malas-malasan, tidak produktif di mata Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Inggrisnya, for you know that you were not redeemed from your useless, spiritually unproductive way of life. Jadi kita udah ditebus dari cara hidup kita yang tidak berguna dalam sisi spiritual. Kita nggak produktif. Nah, kita sudah ditebus dari hal itu. Dan orang yang ditebus, dia mulai produktif secara spiritual. Kita sudah ditebus, dan kita sudah ditebus dari belenggu. Sekarang kita bisa punya kerinduan untuk pelayanan. Tadinya nggak ke gereja aja nggak punya kerinduan, tapi orang yang ditebus, kita punya kerinduan untuk pelayanan. Pelayanan baik sekali. Bahkan di luar dari mulai dari tadi malam, ya pasti ada yang colokin kabel, ada yang beresin habis ini. Di luar dari hal itu, sebetulnya kita punya sosial media, kita punya konteks, kita bisa kontak teman kita bisa ajak mereka ke sini. Kita ketika orang pas pulang, kita nggak langsung pulang aja, kita mungkin tanyain kabar teman kita. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan di luar dari hal-hal yang ya silakan kalau ada yang mau pelayanan apapun itu dengan talentanya. Nah, Tuhan sudah bayar lunas, tapi apakah kita sudah bebas dari belenggu dosa? Kita sudah hidup benar-benar berjalan bebas. Harusnya kita pergi dan hasilkan buah, tapi banyak orang nggak berbuah, nggak mengerjakan keselamatan, dan hasilnya bisa maut. Seperti foto berikutnya itu, ada orang nanya peruntungan ke ahli nujum, malah diracuni dan meninggal. Di Brazil, wanita bernama Fernanda Silva, panjang namanya ada 5 suku, tapi Fernanda Silva aja. Nah, berhenti ketika lihat ada ahli nujum. Dia lihat ada yang bisa ngebaca tangan. Ya gimana ya, tangan orang yang pegang batu sama semen, ntar beda lagi, ribet ya. Maksudnya, apakah karena kita main basket terus tangan kita berubah-berubah, kan jadi masalah nih. Nah, dia percaya. Dia nggak percaya sama
Di KTP-nya Kristen. Iyalah ya, di Amerika KTP-nya jarang lah ya, Konghucu gitu nggak mungkin ya. Kebanyakan ya memang KTP-nya agama Kristen, karena di Amerika ya kan. Nah tapi dia nggak percaya Tuhan, KTP doang. Bener, dia percaya bahwa ketika ada baca di tangan, ketika dibilang rezeki nomplok, dibilangnya drop. Nah kalau ngomongnya enak, kalau ngomong nggak enak, mending kita ngomong sendiri enak gitu ya. Tapi dia percaya. Nah dia lihat peruntungan lewat garis tangan. Lalu kata witch itu, kata penyihir itu, kata ahli nujum itu, dia bilang usiamu tinggal beberapa hari lagi. Udah gak lama katanya. Ini benar-benar dapetnya model kayak begini lagi kan. Nah udah selesai dia dikasih permen. Nah hati-hati nih, pulang langsung gak ada yang makan permen lagi. Dan dia dikasih permen, katanya permennya sih terbungkus rapet. Pas dia makan, udah pas pulang, dia rasa lemas, jantung deg-degan. Bukan ini karena punya cinta ya, tapi dia jantungnya deg-degan. Nah matanya buram, lalu merasa pahit di mulut. Dan benar wanita ini meninggal. Dan ke ahli nujum, paranormalnya bilang kamu udah mau meninggal, lalu dikasih permen. Dia makan permennya, dia meninggal karena permen. Itu benar ahli nujumnya, benar ya kan. Tapi itulah setan. Iya. Oh lu percaya sama saya, kata setan. Oke lu mati, caranya nih saya matiin. Memang gitu. Nah kita jangan kepincut sama caranya setan bekerja. Ya. Orang yang nanya peruntungan kalau di ID card dia udah agama Kristen, tapi pengharapannya bukan kepada Tuhan. Pengharapannya sama kepada penyihir. Ditaruh di tangan saya, coba bacain nasibnya. Loh, nasibnya nih apa? Si Max aja lagi lomba. Dia mencoba dengan hidupnya, orang dia belajar sampai malamnya itu sedang apa? Membangun masa depan gitu loh, masa depan begini. Iya dari TK ya jangan males. Pas SMP ya nyatet, ulangan belajar itu dulu. Mama yang kali itu kalau orang tukang batu gimana? Susah deh. Iya beda kasar, lalu terus gimana? Apa dong? Kalau nggak pernah kerja, nah terus gimana? Garisnya? Kalau nggak pernah nekuk, beda lagi. Kalau nekuk terus main gitar, nekuk terus. Jangan kita percaya tipu muslihat iblis, karena kalau setan bilang besoknya baik. Kalau kita lihat tarot, lihat astrologi, lihat show feng shui gitu ya. Berapa tangga, lo ngeliatin tangga jatuh lagi nanti. Kalau enggak, nah dibilang dia sekarang pakai apps lagi. Waduh, apps astrologi tarot. Hari ini jangan keluar, hujan, nggak usah. BMKG juga bilang hujan kok, ya kan? Cuma kadang-kadang bilang jangan keluar hari ini nanti ketiban sial. Padahal mungkin hari ini ada kesempatan baik, jadi kelewat karena kita percaya hal kayak begitu. Oh kita jalan bersama Tuhan, jangan percaya kayak gitu. Harusnya kita pergi hasilkan buah dan buah itu tetap. Kalau KTP-nya Kristen tapi cuma datang ke gereja tapi nggak benar percaya sama Tuhan, itu nggak benar mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan itu apa? Kalau bukan Tuhan tadi, permen itu tadi, liwat, gagal, meninggal. Yeremia 9 ayat 14. Instead they have followed the stubbornness of their heart, kekerasan hati mereka, and gone after the Baals. Mereka malah menyembah kepada idols, pada berhala Baal, as their fathers taught them. Tadi bicara mengenai yang diajarkan turun-temurun, tradisi nenek moyang. Nah ini berhala, menyembah berhala. Karena Matayos itu tadi dalam bahasa aslinya itu juga bicara penyembahan berhala. Jadi kita sudah dibebaskan, tapi kita harus pergi dan hasilkan buah. Jangan kita diperhamba lagi, jangan kita punya berhala lagi. Ada sesuatu yang kita sembah melebihi Tuhan. Kalau nggak buka kitab 2 menit ngantuk. Kalau khotbah di atas 20 menit udah tidur. Tapi kalau nonton drama seri, hari libur nih ya, dari jam 8 pagi sampai jam 2 subuh malam. Waduh, habis seri cuma 2 hari habis. 16 episode habis. Ngeri. Tapi kalau dengar firman Tuhan, kalau nggak ada cerita tentang macan dan kijang tadi, saya sudah tertidur. Apalagi mengenai bau ketek tadi, saya baru mulai, mata saya mulai terbelalak. Ini bahaya ya. Jadi kita jangan biarkan diri kita scroll sosial media. Di foto berikutnya, orang ada yang main game terlalu lama sampai orang meninggal. Kelamaan main game. Kita pikir Allah
berlebihan. Bisa dijelaskan secara kedokteran. Dikatakan kalau terlalu lama posisi itu mager, nggak gerak, ditambah katanya kurang minum, maka akan memicu tromboembolisme. Ya, maaf, susah sekali ya. Atau penggumpalan penyumbatan dalam pembuluh darah. Dan tekanan darah tinggi akut bisa terjadi kalau terlalu seru main game. Waduh, ya kan? Yang bisa berujung ke pendarahan di otak. Bisa juga diperparah karena kurangnya tidur. Nah ini memang main game padahal hiburan. Nah hiburan dijadikan gaya hidup gimana? Harusnya kan produktif. Lalu karena udah banyak juaranya, banyak rewardnya, banyak hasilnya, banyak untungnya, wah udah hebat. Nah ada hiburan tuh. Nah jangan hiburan dijadikan keseharian, ini hal yang berbeda. Ada yang akhirnya gimana? Ya begini jatuhnya, kecapean, stres. Ada yang mager, ya kita bertobat. Jangan mager, bahaya. Untuk yang mau bertobat, kita ada badminton club, diadakan setelah ibadah, setiap 2 minggu sekali. Di bulan ini kalau nggak salah ada di tanggal 26, kalau nggak salah ya. Jadi ikutlah, jangan mager main begini. Entar di sini hamnek lagi, di sini lehernya nekuk lagi, ininya bongkok lagi kan ya. Terus begini lagi kan, bahaya ya. Nah kita sudah ditebus dari kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang terikat sama berhala. Main game ketagihan, nonton drama seri doang kerjaannya seharian. Padahal studi dari National Institute of Health USA menyatakan bahwa mager atau nonton drama seri itu, atau kerjaannya nonton doang itu bikin kecanduan, yang ujungnya kepada perilaku malas gerak, kegelisahan, overthinking, stres, depresi, penggumpalan darah, penurunan kemampuan untuk bergaul, cacat otak, tidak bisa fokus dan jadi sulit menghafal atau lupa terus. Kalau kita sering lupa, hati-hati. Mungkin drama serinya mesti dipotong 90%. Biasa ngomong nggak nyambung, nggak fokus. Muka saya di sini, jangan lihat tembus saya dong. Diajak ngomong nggak nyambung. Pegang handphone. Nah itu bahaya ya. Mari pergi hasilkan buah supaya apa yang kau minta diberikan Tuhan kepadamu. Kalau orang dalam penjara itu kerjanya dikit-dikit tidur. Bosen tidur. Nah kalau udah bebas, ayo kerja, produktif. Jangan tidur lagi. Ya orang dalam penjara makan, bengong, bosen, stres, emosi, berantem sesama napi. Ya kencing, ya maaf pup di sana, dan santai. Oh, saya masih 8 tahun jadi napi. Santai dong, santai. Nah kalau orang udah bebas, ayo jangan santai, jangan slow. Ayo geraknya lebih cepat lagi. Jangan sampai hidup tanpa tujuan. Karena harusnya hidup di luar penjara harusnya produktif. Hiduplah produktif di dalam Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 itu tadi mengajarkan bahwa kita ditebus supaya alami perubahan. Yang tadinya hidup spiritually unproductive, dan kita bisa produktif, mungkin jangkau jiwa-jiwa. Karena ketika Raja Daud mulai nggak produktif, dia mulai malas ikut perang, dia nggak ikut, dia banyak alasan, dia capek, dia malas, dia sombong, akhirnya parah di situlah. Iblis mulai mengintip dan berhasil menjerat Raja Daud kembali ke dalam dosa. Nah kalau mau aman dan hidup, jaga baik hidupmu yang udah ditebus, maka produktif di dalam Tuhan. Layani Tuhan, jaring jiwa-jiwa, pertahankan kebebasanmu, pergi dan hasilkan buah. Nah ini ada ayat terakhir. Jadi kenapa sih kita tadi ngomongin kok sampai ke ketek, sampai ke tersinggung? Emang nyambung? Oh nyambung, karena sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara hidupmu itu dalam bahasa aslinya kan anastropes. Nah anastropes itu maknanya ya cara hidup, tingkah laku, perilaku, dealing with other men, cara kita ya interpersonal skill kita sama orang lain, cara kita relate sama orang lain, cara kita conduct, cara kita hidup. Jadi itu mesti dibenerin. Karena kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Jadi kita memang harus hidup itu seperti orang bebas, jangan cara kita hidup itu seperti sia-sia. Atau mungkin ya jadinya begitu ya tadi ya, kalau urusan ketek dibenerin ya kan? Urusan tersinggung dibenerin, jangan main Ouija board, tarot, wamia, zodiak, perbintangan, peruntungan, jangan percaya sama setan dan segala macam strateginya. Nanti ujungnya bisa ke dalam maut.